Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Muhaffaz Al-Hakim dengan NIM 211210002 dari kelas 4A jurusan PAI, yang akan menerangkan tentang macam-macam konsep kurikulum. Baik, sebelum mengenal tentang macam-macam konsep kurikulum, saya akan menjelaskan sedikit tentang apa sih yang dinamakan dengan kurikulum itu. Jadi definisi secara umum kurikulum itu cara etimologisnya, secara bahasa, istilah kurikulum berasal dari bahasa Yunani, yaitu kurir, yang artinya pelari, dan kurir yang berarti tempat berpacu. Jadi istilah kurikulum ini berasal dari dunia olahraga, terutama dalam bidang atletik pada zaman Romawi kuno. Dalam bahasa Prancis, istilah kurikulum berasal dari kata kurir yang berarti berlari atau turan. Kurikulum berarti suatu jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelari dari garis start sampai dengan finish untuk memperoleh medali atau penghargaan. Jadi jika dikaitkan dengan pendidikan, kurikulum itu adalah sebuah program pendidikan yang disediakan oleh lembaga pendidikan sekolah bagi siswa. Ini definisi kurikulum menurut Arim Irsyadullah Al-Binjaya dan kawan-kawan dalam buku Manajemen Pendidikan Islam. Yang selanjutnya ada menurut dari Prayitno dalam buku Dasar Teori dan Praksis Pendidikan, yang mengatakan bahwa kurikulum itu pengertian yang sangat disederhanakan. Beliau mengatakan bahwa kurikulum adalah sejumlah mata pelajaran yang diikuti oleh peserta didik, sedangkan pengertian yang sangat mencakup itu mengatakan bahwa kurikulum adalah apa yang dialami seseorang di tempat dia belajar. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 1 butir 19 dinyatakan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai suatu pendidikan tertentu. Yang selanjutnya ada pengertian kurikulum menurut para ahli dalam buku yang ditulis oleh Hadi Sukemto dan kawan-kawan dalam buku yang berjudul Perencanaan Pembelajaran Geografi. Pengertian pertama yang dari menurut para ahli, menurut Kerr ZF pada tahun 1968 mengatakan bahwa pengertian kurikulum adalah sebuah pembelajaran yang dirancang dan dilaksanakan dengan individu dan berkelompok, baik di luar maupun di dalam sekolah. Yang selanjutnya ada pengertian kurikulum menurut George A. Beckham. Dia menyatakan bahwa pengertian kurikulum adalah dokumen tertulis yang mengandung isi mata pelajaran yang diajar kepada peserta didik melalui berbagai mata pelajaran, pilihan disiplin ilmu, rumusan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Yang selanjutnya ada pengertian kurikulum menurut Negle dan Evans. Mereka menyatakan bahwa pengertian kurikulum adalah semua pengalaman yang telah dirancang oleh pihak sekolah untuk membantu para siswa dalam mencapai sebuah hasil belajar, sehingga menghasilkan kemampuan siswa yang paling baik. Nah, jadi dapat kita ketahui bahwa kurikulum itu seperti sebuah perangkat atau suatu sistem rencana dan pengaturan bahan pembelajaran yang dapat dipedomani dalam aktivitas belajar mengajar. Jadi intinya kurikulum itu seperti rencana pembelajaran. Oleh karena itu semua pihak yang terlibat dan berkaitan langsung dengan fungsi kurikulum ini wajib memahaminya, karena dalam dunia pendidikan kurikulum ini sangatlah penting, karena di sini arah dan tujuan pendidikan diatur di dalam kurikulum tersebut. Baik, selanjutnya kepada pembahasan kurikulum akademik. Jadi kurikulum akademik ini secara pendekatan subjek akademis dalam pengembangan kurikulum atau program pendidikan
didasarkan pada sistemasi disiplin ilmu masing-masing. Setiap ilmu pengetahuan memiliki sistemasi tertentu yang berbeda dengan sistemasi ilmu lainnya. Menurut S. Nasution yang dikutip oleh Zainal, konsep kurikulum akademik bertujuan untuk menghasilkan ilmuwan-ilmuwan yang bermutu tinggi dengan mengajarkan pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip fundamental disiplin ilmu, menganjurkan proses penelitian dan penemuan, dan memberikan kurikulum yang didasarkan atas disiplin ilmu yang tersendiri. Karena tiap disiplin ilmu itu memiliki metode penelitian yang khusus. Yang selanjutnya ada pengembangan kurikulum subjek akademis dilakukan dengan cara menetapkan lebih dahulu mata pelajaran atau mata kuliah apa yang harus dipelajari peserta didik yang diperlukan untuk persiapan pengembangan disiplin ilmu. Pendekatan ini berpijak pada teori pendidikan klasik yang mempunyai asumsi bahwa semua ilmu pengetahuan atau ide-ide dan nilai-nilai itu telah ditemukan oleh para pemikir-pemikir terdahulu. Selanjutnya, pendidikan akademik itu berarti pendidikan yang disiapkan untuk menyiapkan ilmuwan atau pelajar-pelajar dengan disiplin ilmu pengetahuan, teknologi atau seni tertentu sesuai dengan jenjang studi yang diperoleh, seperti pada sekolah dasar, sekolah menengah pertama atau SMA, D1, D2, sarjana, dan yang lain sebagainya. Hal itu sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 yang menyatakan bahwa pendidikan akademik merupakan pendidikan tinggi program sarjana atau program pasca sarjana yang diarahkan pada penguasaan dan pengembangan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi. Pendidikan akademik berusaha melakukan pengajian terhadap berbagai macam ilmu pengetahuan yang berkembang, baik secara kognitif, psikomotorik maupun nilai yang terkandung di dalamnya. Jadi intinya kurikulum subjek akademis adalah kurikulum yang berorientasi pada masa lalu dan peserta didiknya tergantung kepada segi apa yang diajarkan oleh pendidiknya. Karena kurikulum ini sangat mengutamakan pengetahuan. Semua ilmu pengetahuan dan nilai-nilai yang telah dikemukakan oleh para pemikir masa lalu ini jadi lebih mengutamakan isi pendidikan. Jadi dituntut untuk belajar dan menguasai ilmu sebanyak-banyaknya, karena ya kurikulum akademik ini sangat mengutamakan pengetahuan. Yang selanjutnya ada kurikulum humanistik. Kurikulum humanistik merupakan model perencanaan kurikulum yang bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik secara total. Potensi yang dimaksud adalah perpaduan antara domain afektif yang meliputi emosi, kepribadian, dan nilai serta kemampuan spiritual dengan domain kognitif, yaitu kemampuan dan intelektualnya. Kurikulum humanistik lebih menekankan pada aspek mental atau perasaan siswa daripada aspek berpikir atau mengetahui. Tujuan dari kurikulum humanistik ini adalah pada aktualisasi diri para siswa untuk menjadi manusia yang seutuhnya. Kurikulum humanistik merupakan perpaduan antara proses pendidikan dengan teori-teori psikologi humanistik. Kurikulum humanistik itu lebih menekankan pada kegembiraan, keindahan spiritual, kepedulian, dan empati. Seorang guru atau dosen yang menerapkan kurikulum humanistik ini tentunya harus benar-benar mendedikasikan dan melakukannya dengan sepenuh hati dan menikmati kegiatan yang dilakukan ya dengan kegiatan mengajar antar siswa itu, sehingga para siswa dan guru itu saling menginspirasi sehingga tercipta suasana yang mendorong mereka untuk mengembangkan kemampuan pemikiran, rasa, dan karakter para siswa tersebut. Jadi kurikulum humanistik ini memandang bahwa setiap peserta didik itu memiliki potensi dan kemampuan untuk berkembang, karena dalam pendidikan kurikulum ini lebih mengajar dan mendorong peserta didik bagaimana bersikap terkait hal tersebut.
Penyusunan pembelajaran yang dapat dilakukan dalam kurikulum humanistik, yang pertama itu mendesain pembelajaran yang mengasah minat dan sikap dan perhatian peserta didik terhadap hal tertentu. Dan selanjutnya ada menyampaikan dan mengenalkan topik-topik bahan dan kegiatan belajar. Peserta didik juga dibekali pengalaman yang menyenangkan, baik pengalaman terkait gerakan dan penghayatan. Dan yang keempat ada pembahasan hasil yang telah dicapai sehingga dapat dilakukan penyempurnaan terhadap hasil untuk dapat dilakukan upaya tindak lanjut. Jadi berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa evaluasi kurikulum humanistik ini lebih mendahulukan proses daripada hasil, sehingga dalam kurikulum ini tidak ada kriteria pencapaian dibanding dengan kurikulum akademik tadi. Karena kurikulum humanistik ini lebih mengutamakan tentang mental atau perasaan siswa tersebut. Ya, jadi yang seperti sudah dijelaskan tadi itu peran guru itu sangat penting dalam membentuk guru itu sebagai fasilitator bagi para peserta didik guna memberikan motivasi, kesadaran mengenai makna belajar dalam kehidupan peserta didik. Baik, yang selanjutnya ada tentang kurikulum rekonstruksi sosial. Kurikulum rekonstruksi sosial ini bersumber dari aliran pendidikan interaksional yang menekankan interaksi dan kerjasama antara siswa, guru, kepala sekolah, dan masyarakat. Menurut pemahaman kurikulum rekonstruksi sosial ini bahwa kepentingan sosial itu harus diletakkan di atas kepentingan pribadi atau golongan. Jadi mereka berasumsi bahwa perubahan sosial itu merupakan tanggung jawab masyarakat dan masih ada kesenjangan antara kurikulum dengan jadi perubahan sosial ini merupakan tanggung jawab masyarakat dan masih ada kesenjangan antara kurikulum dengan masyarakat. Tujuan utama kurikulum ini yaitu mengembangkan kemampuan siswa untuk menghadapi masalah-masalah yang ada di dalam masyarakat. Menurut Nasution, konsep kurikulum ini memiliki dua kelompok, yaitu bersifat adaptif dan reformatoris. Adaptif ini dimaksudkan agar individu dapat menyesuaikan diri dalam menghadapi segala macam bentuk perubahan. Ia harus kuat secara fisik dan mental dalam mempertahankan dinamika hidupnya. Sedangkan kelompok reformis menginginkan agar individu ini tidak hanya mampu menghadapi masalah-masalah yang akan datang, tetapi harus turut aktif dalam mengadakan perubahan yang diinginkan. Jadi desain kurikulum rekonstruksi sosial ini menyatakan bahwa manusia itu merupakan makhluk sosial, jadi yang dalam kehidupannya senantiasa membutuhkan manusia lain. Selain hidup bersama, yaitu saling berinteraksi dan bekerja sama. Dalam kurikulum rekonstruksi sosial ini menyatakan bahwa belajar itu tidak hanya secara individu saja, tetapi kegiatan belajar yang dilakukan secara bersama dan kerjasama antara lingkungan sekitar, yaitu antara siswa dengan masyarakat. Rekonstruksi sosial ini memiliki pemahaman yang seperti itu. Jadi tujuan utama rekonstruksi sosial ini adalah menghadapkan para peserta didik pada tantangan dan hambatan persoalan yang dihadapi masyarakat guna merumuskan dan berupaya memecahkan persoalan tersebut. Tantangannya maupun persoalan yang dihadapi masyarakat merupakan bagian dari bidang garapan ilmu sosial yang harus dikaitkan dengan bidang-bidang ilmu lain seperti ekonomi, sosiologi, psikologi, kebudayaan, estetika, dan bahkan pengetahuan alam. Hal ini karena dalam penelitian pengembangan desain kurikulum ini diarahkan untuk menjawab dan memecahkan persoalan sosial masyarakat. Selain itu, desain kurikulum rekonstruksi sosial ini tidak hanya menekankan isi atau konten kurikulum, melainkan juga mengutamakan proses penyampaian pengalaman belajar kepada siswa dengan berinteraksi langsung kepada masyarakat atau sekitarnya. Jadi rekonstruksi sosial ini memandang bahwa pendidikan itu bukan hanya upaya sendiri saja, melainkan kegiatan bersama, interaksi kerjasama, bukan hanya antara siswa dengan guru, tetapi bisa juga dengan siswa atau dengan lingkungan sekitar atau dengan masyarakat.
Baik, selanjutnya ada kurikulum teknologi. Zaman sekarang itu penerapan teknologi dalam bidang pendidikan juga berperan ya, khususnya kurikulum. Dan peran kurikulum teknologi ini terbagi menjadi dua bentuk, yaitu yang pertama ada perangkat lunak atau software dan bentuk perangkat keras hardware. Jadi perangkat keras dalam pendidikan dikenal dengan teknologi alat, dalam artian lebih menekankan pada penggunaan alat-alat teknologi untuk menunjang efisiensi dan efektivitas pendidikan. Jadi contoh penggunaan model pengajaran ini adalah dengan bantuan film dan video yang seperti saya buat ini, dengan bantuan komputer atau yang lain sebagainya. Jadi alat-alat teknologi pun ikut berperan dalam mensukseskan pendidikan. Yang selanjutnya ada pada perangkat lunak atau disebut teknologi sistem. Teknologi pendidikan di sini menekankan pada penyusunan program pengajaran atau rencana pelajaran dengan menggunakan pendekatan sistem. Program pengajaran ini bisa semata-mata program sistem, bisa program sistem yang ditunjang dengan alat dan media pengajaran. Yang selanjutnya ada pengaruh teknologi terhadap kurikulum dapat dilihat dari dua sisi, yaitu sisi penerapan hasil-hasil teknologi dan penerapan teknologi sebagai suatu sistem. Penerapan teknologi seperti perencanaan yang sistematis dengan menggunakan media atau alat dalam kegiatan pembelajaran, penggunaan dan pemanfaatan alat tersebut dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembelajaran, seperti misalnya pembelajaran dengan menggunakan komputer, YouTube, web, WhatsApp, film, video, dan sebagainya. Teknologi sebagai suatu sistem menekankan pada penyusunan program pembelajaran dengan menggunakan pendekatan sistem yang ditandai dengan rumusan tujuan khusus sebagai tujuan tingkah laku yang harus dicapai. Jadi proses pembelajaran diarahkan untuk mencapai tujuan. Dengan demikian keberhasilan pembelajaran diukur dari sejauh mana peserta didik dapat menguasai atau mencapai tujuan khusus tersebut. Model atau desain kurikulum teknologi ini difokuskan pada efektivitas program dan bahan-bahan yang dianggap dapat mencapai tujuan. Dengan merujuk pada pengistriannya sebagai desain kurikulum teknologis, maka secara sederhana dapat dipahami bahwa desain ini berorientasi pada pemanfaatan teknologi dalam kurikulum tersebut. Jadi penerapan kurikulum berbasis teknologi dapat dilaksanakan dengan cara mengajarkan kompetensi dalam mengolah sistem informasi komunikasi pada komputer itu kepada para siswa. Dalam kurikulum ini dibutuhkan juga tenaga pengajar yang kompetensinya itu memenuhi, sehingga dapat diharapkan agar kualitas lulusan yang dihasilkan itu juga lebih berkualitas. Jadi ya intinya dapat dipahami bahwa desain ini berorientasi pada pemanfaatan teknologi dalam pelaksanaan kurikulum tersebut. Ya baik, terima kasih. Ya mungkin itu ya yang dapat saya sampaikan. Jadi ya mungkin kepada audien atau para teman-teman semua, jika ada yang ingin dipertanya dipersilakan, kita diskusikan bersama. Jadi kurang lebihnya jika ada salah kata atau yang lain sebagainya, saya mohon maaf. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.